Cerita Pragmata sudah berakhir, dan menurut aku ditutup tanpa adanya kehadiran dari sosok villain dalam ceritanya. Yap, sosok final boss memang ada, akan tetapi pendapat aku dia bukanlah villain, melainkan hanya sekedar antagonis cerita saja. Tetapi dari plot yang dibangun oleh Capcom, sepertinya ada satu pihak yang sudah di-set up untuk menjadi villain dalam universe Pragmata. Villain yang sepertinya didapuk sebagai umbrella-nya Pragmata, dialah perusahaan induk dari The Cradle, yakni Delphi Corporation. Pada skenario primer, memang dosa Delphi yang nampak adalah memaksa Daisy menjadi subjek uji coba yang kemudian mendorong Dr. Higgins dalam melancarkan aksinya. Dan sebenarnya berdasarkan arsip yang tersebar pada fasilitas The Cradle, dosa dari Delphi lebih dalam. Dan kali ini kita coba ulik lebih dalam gimana jejak kejahatan dari Delphi Corporation. Buat teman-teman yang belum tahu, Delphi Corporation adalah perusahaan induk dari The Cradle sekaligus perusahaan yang mengirim tim Eurotas ke bulan. Delphi Corporation terkenal akan penelitiannya dalam Luna Filament, terutama kapabilitasnya dalam mencetak benda dengan detail yang tinggi yang memanfaatkan sumber daya bulan. Sayangnya hasil penelitian tersebut hanya terbatas pada bulan saja, dalam artian tidak ada semacam impact langsung pada bumi. Hughes sendiri sudah mengkonfirmasinya bahwa di bumi, penelitian di bulan hanya sekedar kisah tanpa adanya bukti nyata. Nah, kedok sebenarnya dari The Cradle sepertinya mengarah pada bidang medis, terutama ketika Delphi Corporation menjalin kerjasama dengan Dr. Neil Higgins, seorang expert dalam bidang kuantum nanoteknologi. Hanya saja fungsi dari The Cradle atau penelitian yang selama ini dilakukan di sana adalah secara perlahan mereplikasi soal aspek-aspek yang ada di bumi. Case ini pertama kali disadari oleh Sharon ketika dia menganalisa seputar teknologi Read Earth's Memory atau REM yang mampu menampilkan mimikri kehidupan yang ada di bumi. Sharon sampai pada sebuah kesimpulan, REM bukan hanya sekedar mimikri, tapi benar-benar sebuah imitasi sempurna dari apa yang ditampilkan. Dari penuturannya sendiri, meskipun teknologi scanning yang sudah mumpuni, namun benar-benar dibutuhkan data yang sangat-sangat akurat agar bisa mendapatkan imitasi setinggi itu. Di sanalah dia mulai curiga ada semacam asupan data yang membacking penelitian tersebut. Praduga Sharon sendiri mengarah kepada kebenaran jika berdasarkan catatan investigasi yang ditinggalkan oleh seorang reporter, yaitu Daniel Galliano. Dia masuk diam-diam ke dalam Cradle, kemudian sampai mendapatkan informasi penting bahwa penelitian LIM atau Luna Filament memiliki tujuan akhir yang ambisius sekaligus mengerikan, yaitu LIM akan mampu mereplikasi jaringan tubuh manusia, bahkan pada tahap ekstrim dapat mengganti jaringan otak. Tujuannya saja sebenarnya cukup mengerikan, tetapi yang lebih mengerikan adalah cara untuk mencapai tujuannya. Jadi begini, pekerjaan pada fasilitas di bulan memang terdengar sebagai salah satu pekerjaan yang menggiurkan. Hanya saja pekerjaan tersebut ternyata tidak seperti kedengarannya. Dan ada indikasi kuat para pekerja yang ada pada Cradle yang merupakan sampel dari Delphi Corporation dalam penelitian yang mereka lakukan. Memang ada orang-orang seperti Dr. Higgins, sang kepala penelitian, atau Sharon yang direkrut oleh Delphi karena jenius, tetapi para pekerja lain tidak seperti itu. Beberapa bahkan hanya bekerja menekan tombol saja, sementara sisanya dikerjakan oleh para AI yang dicetak oleh Cradle itu sendiri. Belum lagi makanan yang disediakan begitu buruk, kebanyakan adalah makanan sintesis, bahkan katanya sampai pada tingkat makanan yang direplikasi. Indikasi awal bahwa pekerja di Cradle adalah sampling itu berasal dari catatan Sharon. Sebelum itu, perekrutan Sharon sendiri bisa menjadi sebuah tanda betapa shady-nya Delphi. Sharon merupakan seorang jenius, dia lulus kuliah di usia 12 tahun dan mengerjakan tesis di usia 15 tahun. Dan topik tesisnya menarik perhatian Delphi, sehingga dia pun direkrut pada usia tersebut. Nah, tidak disebutkan topiknya apa, tapi Sharon mampu memanfaatkan LIM untuk menciptakan HoloWall dan bisa mengakses data AI yang ada pada Cradle.
Sharon memberikan kesaksian pada catatannya, awalnya Delphi memperkenalkan sebuah AI terbaru yang berfungsi sebagai manajemen dan keamanan pada Cradle. Yap, AI tersebut adalah IDES. IDES dikatakan akan mengambil sampel biometrik dari para pekerja sehingga keamanan tempat tersebut bisa terjamin. Semisal untuk mengakses tram, harus menggunakan kartu khusus yang di dalamnya sudah terdapat data biometrik. Sampai ketika Sharon sendiri mengakses log dari IDES dan menemukan sebuah fakta besar yang cukup membuat dia memutuskan untuk keluar dari Cradle. Intinya, IDES merekam setiap gerak-gerik manusia yang ada pada Cradle, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan, serta perilaku mereka. Sharon memandang aksi ini sebagai pengendalian pikiran, dan data yang didapat semacam akan digunakan sebagai sampel untuk Delphi. Tentang pengendalian pikiran, mungkin hanya sebuah hiperbolik dari Sharon, hanya saja kalau membaca kasus Aileen, sepertinya cukup legit. Aileen sempat menuliskan dalam emailnya bahwa dia sempat memesan tiket konser band favoritnya, akan tetapi tiketnya hangus karena tidak boleh pulang ke bumi. Tetapi tiba-tiba IDES menghadirkan konser tersebut dalam bentuk VR. Saat itu Aileen menduga bahwa IDES sudah men-scanning isi pikirannya. Kasus Aileen juga menjadi sebuah kejadian yang cukup menjadi tanda tanya, karena ada sebuah kecurigaan bahwa untuk kembali ke bumi bagi beberapa pekerja akan dipersulit. Delphi sepertinya memang secara tidak langsung memaksa pekerjanya untuk betah, seperti menciptakan lingkungan yang ideal, bahkan mencetak kota layaknya New York. Kalaupun ada yang ingin kembali ke bumi, setidaknya dari kasus Aileen, langkahnya akan dipersulit. Aileen sudah meminta kepada manajemen untuk kembali ke bumi, tetapi permintaan itu ditolak dengan alasan yang mungkin terdengar sedikit janggal. Jadi alasan Aileen ditolak untuk kembali ke bumi adalah dia dikatakan secara sengaja menggagalkan tes fisiknya. Jadi ibarat kata, Aileen sengaja tidak bisa tahan dengan kondisi bulan sehingga harus dipulangkan. Aileen sendiri mengatakan kalau memang dia sengaja melakukan itu, sejak awal dia nggak mungkin diminta untuk bertahan. Manajemen sendiri mengatakan Aileen memang lulus tes, dan yang memberikan penilaian terhadap tesnya adalah AI, sehingga kalau ada kesengajaan dalam penggagalan tes akan langsung terbaca. Puncak dari kebiadaban Delphi Corporation tentu tertuju pada Daisy Higgins, anak dari Dr. Higgins yang merupakan cetak biru dalam penciptaan Pragmata. Bahkan kasus ini dikatakan merupakan corporate murderers yang disembunyikan oleh Delphi. Dari rumor yang beredar pada Cradle, sebenarnya Dr. Higgins sendirilah yang membawa data biometrik dari Daisy, kemudian menjadikannya sebagai dasar pembuatan Pragmata. Tujuan Dr. Higgins cukup jelas sebenarnya, yaitu memanfaatkan resource yang dimiliki oleh Delphi, terutama akses pada LIMB, untuk kemudian mengobati Daisy yang dikatakan memiliki penyakit langka. Penelitian dari Dr. Higgins menunjukkan hasil positif ketika terciptanya Pragmata Number 8 yang akhirnya menjadi antagonis cerita. Tetapi dengan sebuah catatan penting di sana. Catatan itu menyatakan pengobatannya masih prematur dan sangat tidak disarankan untuk diuji coba. Tetapi Delphi memutuskan untuk langsung menguji cobanya dan tujuannya cukup jelas, yaitu untuk komersialisasi serta mendapatkan kredit untuk hasil penelitian tersebut. Delphi menemukan sampel uji coba yang memiliki data biometrik yang identik dengan Daisy, kemudian jenis kelamin serta umur yang serupa. Mungkin informasi itu membuat Dr. Higgins setuju untuk dilakukan uji coba, sampai pada akhirnya uji cobanya gagal karena pasien meninggal dunia. Barulah ketika itu Dr. Higgins diberitahu pengobatan tersebut diuji cobakan pada Daisy itu sendiri yang menyebabkan kematiannya. Fakta demikian membuat Dr. Higgins tentu menyimpan kebencian yang mendalam. Kendati terus melanjutkan penelitiannya, tetapi kebencian itu meracuni Ed juga sampai akhirnya Dr. Higgins berpulang akibat paparan dead filament dan Ed pun mencoba untuk memenuhi permintaan terakhir dari Dr. Higgins. Tentu yang bertanggung jawab atas insiden tersebut serta ditutupinya kasus demikian akan tertuju pada David Aldrin selaku CEO dan Svetlana Tereskova selaku presiden dari Delphi. Tetapi dua nama tersebut masih tidak ada informasi mendalam selain memegang jabatan tinggi pada Delphi Corporation. Sebenarnya masih banyak lagi dosa dari Delphi, semisal pembiaran terhadap potensi bahaya ketika menambang lunar filament atau adanya pembiaran terhadap dead filament. Selain itu, Delphi juga sepertinya bukan perusahaan tunggal yang memiliki andil dalam kejahatan korporat di Pragmata, tetapi ada pula Babel Industries dan Lunar Life Insurance.
Nama-nama misterius tersebut sepertinya memang disiapkan Capcom untuk menjadikan Pragmata sebagai IP baru jangka panjang. Jadi untuk sekarang mari kita nantikan narasi kedepannya dari potensial villain di universe Pragmata. Dan untuk sekarang sekian dulu, kalau ada kesempatan nanti akan buat lagi pembahasan Pragmata lain yang mungkin terfokus pada aspek penting lain dari game yang satu ini. Terakhir saya izin pamit dan terima kasih, sampai jumpa pada video pembahasan selanjutnya.